Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mahkota Channel. Di video kali ini, kita akan menyelami kisah diplomasi, tugas negara, dan takdir yang mempertemukan dua insan, Mayor Teddy, ajudan Presiden Prabowo, dan Fatimah Abu Sanab, penerjemah Presiden Erdogan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Langsung saja, kita mulai ceritanya. Selamat menyaksikan. Bandara Halim Perdana Kusuma dipenuhi dengan pengamanan ketat. Pasukan berseragam rapi berbaris di sepanjang jalur penyambutan, sementara di langit, helikopter militer berputar mengawasi situasi. Ini adalah hari yang istimewa. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, tiba di Indonesia dalam rangka kunjungan kenegaraan. Lawatan ini bukan hanya pertemuan antara dua pemimpin, tetapi juga simbol persahabatan yang semakin erat antara kedua negara. Di antara rombongan Turki, seorang wanita berjalan dengan anggun dan penuh percaya diri. Dialah Fatimah Abu Sanab, penerjemah pribadi Presiden Erdogan. Dengan jilbab berwarna lembut yang membingkai wajahnya, serta sikap tenang yang memancarkan wibawa, ia adalah sosok yang memegang peranan penting dalam setiap pertemuan diplomatik Erdogan. Di barisan penyambutan, Presiden Prabowo Subianto berdiri tegak, didampingi ajudannya, Mayor Teddy. Sebagai kepala negara, Prabowo siap menyambut tamunya dengan hangat, sementara Teddy, dengan postur gagah dan mata tajamnya, memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Pesawat kepresidenan Turki akhirnya berhenti, tangga pesawat diturunkan, dan Erdogan turun dengan langkah pasti. Fatimah mengikutinya dari belakang, siap menjalankan tugasnya. Tatapan Teddy tanpa sadar terpaku pada sosok wanita itu. Ada sesuatu dalam cara Fatimah melangkah, tenang, penuh keyakinan, seolah dunia tak bisa menggoyahkannya. Penyambutan berlangsung dengan hikmat. Fatimah berdiri di sisi Erdogan, menerjemahkan kata-kata presidennya ke dalam bahasa Indonesia dengan suara lembut namun jelas. Teddy, yang berdiri tak jauh di sisi Prabowo, memperhatikannya dengan saksama. Hingga pada suatu momen, ketika Fatimah mengalihkan pandangannya sekilas, matanya bertemu dengan mata Teddy. Hanya sepersekian detik, namun dalam kedipan singkat itu, sesuatu yang tak terduga bergetar dalam hati mereka. Sesuatu yang belum mereka pahami, tetapi perlahan mulai mengisi ruang kosong di sanubari masing-masing. Kunjungan ini bukan hanya tentang perjanjian antar negara. Ada kisah lain yang mulai tumbuh di antara batas diplomasi dan tugas negara. Dan kisah itu baru saja dimulai. Keesokan harinya, Istana Kepresidenan Bogor bersiap menyambut pertemuan penting antara dua pemimpin negara. Presiden Prabowo Subianto telah menantikan momen ini, di mana ia akan menerima kunjungan resmi Presiden Recep Tayyip Erdogan dari Turki. Pagi itu, hujan rintik-rintik membasahi Jakarta saat pesawat kepresidenan Turki mendarat di pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma. Presiden Prabowo, didampingi oleh ajudannya, Mayor Teddy, menyambut langsung kedatangan Presiden Erdogan dan Ibu Negara Emin Erdogan di bawah tangga pesawat. Kehangatan terpancar dari jabat tangan erat di tengah cuaca yang sejuk. Setelah penyambutan di bandara, iring-iringan kendaraan menuju Istana Kepresidenan Bogor. Di sepanjang jalan, pasukan berkuda berjumlah 75 personel mengiringi sebagai simbol persahabatan yang telah terjalin selama lebih dari 7 dekade antara Indonesia dan Turki. Suasana semakin meriah dengan kehadiran pasukan jajar kehormatan dan drum band Lokananta yang memainkan musik tradisional. Di istana, upacara kenegaraan dimulai dengan pengumandangan lagu kebangsaan kedua negara, diiringi dentuman meriam salvo sebanyak 21 kali. Setelahnya,
Kedua pemimpin melakukan inspeksi pasukan kehormatan yang berjajar rapi di halaman depan istana. Usai upacara, Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan mengadakan pertemuan bilateral di ruang Garuda. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas berbagai isu strategis, termasuk kerjasama di bidang pertahanan, ekonomi, dan pendidikan. Salah satu poin penting adalah kesepakatan untuk membangun pabrik drone tempur Baykar di Indonesia, yang diharapkan dapat memperkuat kapabilitas pertahanan nasional. Di sela-sela pertemuan, Fatimah Abu Sanab, penerjemah pribadi Presiden Erdogan, menjalankan tugasnya dengan profesionalisme tinggi. Suaranya yang lembut namun tegas memastikan komunikasi antara kedua pemimpin berjalan lancar. Mayor Teddy, yang selalu berada di sisi Presiden Prabowo, tak bisa menghindari perhatiannya yang sesekali tertuju pada Fatimah. Ada kekaguman terselubung yang mulai tumbuh di hatinya. Setelah rangkaian pertemuan selesai, Presiden Prabowo mengadakan jamuan makan siang di halaman belakang istana sebagai bentuk penghormatan dan simbol persahabatan kedua negara. Suasana hangat dan akrab terasa di antara para delegasi yang hadir. Kunjungan ini tidak hanya memperkuat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Turki, tetapi juga membuka babak baru dalam kemitraan strategis di berbagai sektor. Bagi Mayor Teddy, pertemuan ini membawa makna lebih, seiring dengan munculnya perasaan yang tak terduga terhadap Fatimah. Jamuan makan siang di halaman belakang Istana Kepresidenan Bogor berlangsung dalam suasana hangat. Udara sejuk yang tersisa dari hujan pagi tadi berpadu dengan aroma masakan khas Nusantara yang disajikan di meja panjang berhiaskan ukiran batik. Presiden Prabowo Subianto duduk berdampingan dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan, sesekali berbincang sambil menikmati hidangan. Di antara tamu yang hadir, Fatimah Abu Sanab tetap menjalankan tugasnya dengan profesional. Ia dengan tenang menerjemahkan setiap kata yang diucapkan Erdogan, memastikan tidak ada makna yang terlewat. Di seberang meja, Mayor Teddy duduk dengan postur tegap, waspada seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang berbeda hari ini. Sesekali, tanpa sadar, matanya tertuju pada Fatimah. Perempuan itu begitu anggun dalam kesederhanaannya, suaranya tenang, dan gesturnya penuh percaya diri. Bagaimana menurut Anda tentang hidangan khas Indonesia, Tuan Presiden? Tanya Prabowo dalam bahasa Inggris. Erdogan tersenyum, lalu menjawab dalam bahasa Turki, yang segera diterjemahkan oleh Fatimah, ini luar biasa. Saya sangat menyukai sate marangi dan rendang. Indonesia memiliki warisan kuliner yang kaya. Fatimah mengucapkan kalimat itu dengan suara jernih, membuat Teddy tanpa sadar memperhatikannya lebih lama dari yang seharusnya. Prabowo melirik ajudannya sekilas dan tersenyum tipis. Ia mengenal Teddy dengan baik, pria itu bukan tipe yang mudah teralihkan oleh hal-hal yang tidak berkaitan dengan tugasnya. Tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Kau tampak tegang, Teddy, ujar Prabowo tiba-tiba, dengan nada bercanda. Teddy tersentak. Tidak, Pak, saya hanya memastikan semuanya berjalan lancar. Prabowo terkekeh pelan. Santai sedikit, ini bukan pertempuran. Teddy mencoba mengendalikan diri. Ia kembali fokus pada tugasnya, tetapi bayangan Fatimah tetap berputar di benaknya. Setelah jamuan makan siang berakhir, para tamu diajak berkeliling taman istana. Prabowo dan Erdogan berjalan berdampingan, membahas kerjasama strategis, sementara Fatimah tetap berada di dekat Erdogan, siap menerjemahkan setiap pembicaraan. Di momen itu, ketika mereka melewati jembatan kecil di taman, langkah Fatimah sedikit tertahan. Tumit sepatunya tersangkut di celah kayu. Ia hampir kehilangan keseimbangan, tetapi sebelum ia sempat jatuh,
sebuah tangan kuat menahannya. Teddy, refleks. Ia langsung membantunya berdiri tegak kembali. Anda tidak apa-apa, tanyanya, cepat. Fatimah mengangguk, sedikit terkejut. Terima kasih, Mayor Teddy. Untuk pertama kalinya, mereka bertukar kata di luar urusan diplomatik. Sejenak, waktu terasa melambat. Tatapan mereka bertemu, dan di sana, di antara gerimis sisa hujan yang masih menggantung di dedaunan, ada sesuatu yang tak terkatakan. Namun, sebelum percakapan itu bisa berkembang lebih jauh, suara Erdogan memanggil Fatimah. Ia segera kembali ke sisi presidennya, meninggalkan Teddy dengan pikirannya yang mulai dipenuhi tanda tanya. Perasaan apakah ini? Dan apakah mungkin bagi seorang ajudan presiden untuk jatuh cinta pada seorang wanita yang berada di dunia yang berbeda darinya? Satu hal yang pasti, perjalanan ini tidak hanya membawa hubungan diplomatik yang lebih erat antara Indonesia dan Turki, tetapi juga kisah yang mulai berkembang di luar batas tugas dan kewajiban. Langit siang itu masih dihiasi awan mendung, seolah enggan melepaskan sisa-sisa hujan yang tadi membasahi bumi. Udara di Istana Bogor terasa lebih sejuk dari biasanya, membalut taman istana yang rindang dengan kelembutan alam. Di tengah suasana resmi jamuan diplomasi, ada sesuatu yang tak kasat mata bergerak di antara para tamu. Sesuatu yang samar namun nyata, sebuah perasaan yang mulai tumbuh tanpa diundang. Fatimah Abu Sanab berjalan dengan langkah anggun, menyelaraskan ritme dengan Presiden Erdogan yang melangkah di depannya. Sejak pagi, ia telah menjalankan tugasnya sebagai penerjemah dengan cermat, memastikan tidak ada satu kata pun yang terlewat dalam diskusi strategis antara dua pemimpin negara. Namun, di sudut hatinya, ada getaran halus yang tak bisa ia jelaskan. Di seberang taman, Mayor Teddy berdiri tegap, tangannya bersedekap di depan dada, tatapannya awas mengamati sekeliling. Namun, meski pikirannya ingin tetap fokus pada tugasnya sebagai ajudan Presiden Prabowo, hatinya justru tertarik ke arah lain, ke arah sosok wanita yang sejak tadi mencuri perhatiannya. Sejak insiden kecil di jembatan taman, di mana ia secara refleks menolong Fatimah yang hampir terjatuh, ada sesuatu yang berubah. Ia masih bisa merasakan kehangatan jemari Fatimah saat ia membantunya berdiri. Tatapan mata mereka yang sempat bertemu terasa lebih bermakna dibanding ratusan misi diplomatik yang pernah ia jalani. Apa ini? Batin Teddy mencoba menyangkal gejolak yang mendadak hadir di hatinya. Ia bukan pria yang mudah terpikat. Sebagai perwira yang disiplin, hidupnya selalu teratur, tidak ada ruang untuk distraksi, apalagi dari seorang wanita yang bukan bagian dari kehidupannya. Tetapi Fatimah bukan sekadar wanita biasa. Ia berbeda, ada sesuatu dalam dirinya, ketenangan, keanggunan, dan kecerdasan yang membuatnya tampak begitu berwibawa. Teddy mengagumi bagaimana Fatimah bisa tetap berdiri teguh di antara para pemimpin negara, berbicara dengan percaya diri, dan menerjemahkan setiap kata dengan penuh ketelitian. Sementara itu, Fatimah yang sejak tadi berusaha untuk tetap profesional mulai menyadari bahwa ada tatapan yang selalu mengarah padanya. Ia mencoba untuk tetap fokus pada tugasnya, tetapi di sela-sela jeda pembicaraan, matanya tak sengaja menangkap sosok Teddy yang berdiri di kejauhan. Seketika, sesuatu bergetar di dadanya. Kenapa aku memperhatikannya? Tanyanya dalam hati. Fatimah bukan seseorang yang mudah larut dalam perasaan. Selama bertahun-tahun, ia telah membangun dinding kokoh di sekeliling hatinya. Sebagai penerjemah resmi Presiden Erdogan, ia terbiasa berada di tengah para pemimpin dunia, berbicara dalam banyak bahasa, menyaksikan banyak peristiwa penting. Ia tidak pernah membiarkan dirinya terseret dalam urusan pribadi, karena baginya,
tugas adalah segalanya. Tetapi entah mengapa, ada sesuatu dalam diri Mayor Teddy yang membuatnya tak bisa berpaling. Pria itu tidak banyak bicara, tetapi sorot matanya tajam, penuh ketegasan. Ada ketenangan yang terpancar darinya, seolah ia adalah seseorang yang mampu mengendalikan segala situasi. Ketika rombongan kembali ke aula utama istana, Fatimah mencoba mengalihkan pikirannya. Ia kembali berfokus pada percakapan antara Prabowo dan Erdogan yang membahas tentang kerja sama pertahanan. Namun, di dalam dirinya, ada satu pertanyaan yang terus berulang. Mengapa aku mulai peduli pada kehadirannya? Jamuan makan telah usai, dan sesi pertemuan bilateral pun berakhir dengan sukses. Malam perlahan merayap, membawa istana dalam suasana yang lebih tenang. Tetapi di dalam hati dua insan yang baru saja saling menyadari kehadiran masing-masing, ada riak kecil yang perlahan berubah menjadi gelombang. Mereka tidak tahu kemana perasaan ini akan membawa mereka. Namun satu hal yang pasti, ini bukan sekadar perjalanan diplomatik biasa. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mungkin saja mampu mengubah takdir mereka. Kunjungan kenegaraan Presiden Recep Tayyip Erdogan ke Indonesia pada Februari tahun 2025 menjadi tonggak penting dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Turki. Selama 2 hari, berbagai agenda strategis telah dilaksanakan, memperkuat kerjasama di berbagai sektor. Pada hari pertama, tanggal 11 Februari tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan Presiden Erdogan di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Meskipun hujan rintik mengguyur ibu kota, suasana hangat dan penuh keakraban terpancar dari pertemuan kedua pemimpin tersebut. Presiden Prabowo, didampingi oleh Mayor Teddy Indrawijaya, yang kini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet, menyambut Presiden Erdogan dengan jabat tangan erat di bawah tangga pesawat. Kehadiran Mayor Teddy sebagai pendamping setia Presiden Prabowo menegaskan perannya yang vital dalam setiap agenda kenegaraan. Setelah penyambutan resmi, iring-iringan kendaraan membawa kedua pemimpin menuju Istana Kepresidenan Bogor. Di sana, upacara kenegaraan telah dipersiapkan dengan cermat. Pasukan berkuda berjumlah 75 personel mengiringi kedatangan Presiden Erdogan, melambangkan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Turki. Suasana semakin semarak dengan penampilan drum band Lokananta dan sambutan hangat dari para pelajar yang hadir. Di tengah prosesi penyambutan, terjadi momen menarik yang menjadi sorotan media. Saat seorang anggota pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres memayungi Presiden Prabowo dari rintik hujan, Mayor Teddy terlihat menegur anggota tersebut, meminta agar payung tidak digunakan. Tindakan ini menunjukkan sikap rendah hati Presiden Prabowo dan ketegasan Mayor Teddy dalam menjalankan protokol. Pertemuan bilateral antara kedua negara menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Sebanyak 13 nota kesepahaman ditandatangani, mencakup berbagai bidang seperti energi, kesehatan, pertanian, industri pertahanan, komunikasi, dan pendidikan. Salah satu poin utama adalah rencana pembangunan pabrik drone tempur Baykar di Indonesia, yang diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas pertahanan nasional. Pada tanggal 12 Februari tahun 2025, kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan berakhir. Presiden Prabowo kembali mengantarkan langsung kepulangan tamunya di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma. Kedua pemimpin tampak berbincang hangat sebelum Presiden Erdogan menaiki tangga pesawat. Momen ini menegaskan keakraban dan komitmen kedua negara untuk terus mempererat kerja sama di masa mendatang. Kunjungan ini tidak hanya memperkuat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Turki, tetapi juga menegaskan peran penting para pejabat pendamping,
seperti Mayor Teddy, dalam memastikan setiap agenda kenegaraan berjalan lancar dan penuh makna. Usai pertemuan bilateral yang syarat makna, suasana di Istana Bogor perlahan mereda. Para delegasi kembali ke ruang istirahat masing-masing, sementara Presiden Erdogan dan Presiden Prabowo masih berbincang ringan di salah satu sudut taman. Di sisi lain, Fatimah Abu Sanab duduk di dekat air mancur, menatap langit sore yang mulai menggelap. Hatinya masih berdebar sejak insiden kecil tadi siang. Saat berjalan di antara para pejabat, langkahnya hampir tergelincir akibat jalanan yang licin selepas hujan. Seketika, tangan kokoh Mayor Teddy menyambar pergelangan tangannya, menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Bukan hanya sentuhan itu yang membuatnya terpaku, tetapi tatapan tajam Teddy yang sesaat menyorotkan sesuatu yang sulit dijelaskan, sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar kepedulian profesional. Fatimah menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Sejak awal, ia telah terbiasa berinteraksi dengan para pemimpin dunia. Namun, ada sesuatu tentang pria itu yang membuatnya sulit mengalihkan pikiran. Teddy bukan hanya ajudan Presiden Prabowo, tetapi sosok yang membawa ketenangan dalam diamnya. Di sudut taman lain, Teddy berdiri dengan tangan bersedekap. Matanya mengikuti gerak-gerik Fatimah dari kejauhan, namun ia berusaha tetap bersikap profesional. Kenapa aku jadi memperhatikannya? Batinnya, ia adalah seorang perwira yang telah menjalani berbagai misi, baik di dalam maupun luar negeri. Tidak pernah sekalipun ia tergoda oleh pesona seseorang di tengah tugasnya. Namun, sejak Fatimah hadir dalam rangkaian kunjungan ini, ada sesuatu yang berbeda. Keanggunannya, kecerdasannya, dan caranya berbicara dengan penuh ketenangan, semua itu menariknya tanpa ia sadari. Suara langkah kaki memecah keheningan. Teddy menoleh, mendapati Fatimah tengah berjalan ke arahnya dengan ragu. Mayor Teddy, sapanya dengan suara lembut, tetap menjaga formalitas. Ya, Nona Fatimah. Teddy berusaha mempertahankan nada netral, meskipun ada getaran aneh dalam suaranya. Aku ingin mengucapkan terima kasih atas bantuanmu tadi. Aku hampir jatuh, dan kalau bukan karena refleksmu, mungkin aku akan mempermalukan diri di hadapan banyak orang. Fatimah tersenyum tipis, matanya berbinar dalam redupnya senja. Teddy mengangguk. Itu sudah menjadi bagian dari tugas saya. Mereka terdiam sesaat. Hanya suara gemericik air mancur yang terdengar di antara mereka. Fatimah menggigit bibirnya, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Sepertinya, ini bukan kali pertama kita bertemu dalam suasana seperti ini. Ucapannya mengejutkan Teddy. Teddy menatapnya tajam, mencoba memahami maksudnya. Maksudmu? Fatimah tersenyum samar. Aku ingat, 2 tahun lalu, dalam pertemuan antara Menteri Pertahanan Indonesia dan Turki di Ankara. Aku sempat melihatmu di sana, berdiri di belakang Pak Prabowo. Saat itu, aku hanya seorang penerjemah biasa, dan aku pikir kau tidak akan mengingatku. Teddy terdiam. Ia memang tidak pernah memperhatikan detail kecil seperti itu, tetapi entah mengapa, kini ingatannya mulai merekonstruksi momen tersebut. Ia mengingat seorang wanita muda yang menerjemahkan diskusi panjang antara kedua negara, dengan ketenangan yang sama seperti sekarang. Mungkin aku terlalu fokus pada tugas saat itu, jawab Teddy jujur. Tapi sekarang, aku mulai memahami kenapa sosokmu begitu akrab bagiku. Mata mereka bertemu dalam keheningan. Di langit, cahaya matahari mulai meredup, digantikan kerlip bintang pertama malam itu. Fatimah menundukkan kepala, menyadari bahwa pembicaraan ini telah melampaui batas profesionalisme. Kurasa, kita harus kembali ke dalam. Jamuan malam sebentar lagi dimulai.
Teddy mengangguk, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan sekadar pertemuan singkat. Ada sesuatu yang mulai tumbuh di antara mereka, sesuatu yang halus, seperti angin yang berhembus pelan, tetapi tak dapat dihindari. Di balik semua agenda kenegaraan yang berjalan begitu formal, ada kisah lain yang perlahan terajut. Sebuah kisah yang mungkin akan diuji oleh batasan tugas, kehormatan, dan jarak antara dua dunia yang berbeda. Namun malam ini, untuk pertama kalinya, Teddy menyadari bahwa hatinya tidak lagi sekokoh yang ia kira. Malam itu, Istana Bogor berpendar dengan cahaya lampu yang menerangi setiap sudut taman. Suasana semakin hidup dengan irama musik lembut yang mengalun dari orkestra kecil di sudut ruangan jamuan. Para tamu kehormatan duduk di meja-meja panjang yang tertata rapi, menikmati sajian istimewa yang telah dipersiapkan khusus untuk kunjungan Presiden Erdogan. Fatimah duduk di dekat delegasi Turki, sesekali berbincang dengan beberapa pejabat. Namun, pikirannya melayang ke percakapan sore tadi di taman. Tatapan Teddy yang tajam, namun tersirat sesuatu yang lebih lembut di baliknya. Dari sudut lain ruangan, Teddy berdiri tegap, tetap dalam posisi tugasnya sebagai ajudan Presiden Prabowo. Tapi matanya sesekali mencuri pandang ke arah Fatimah. Ada sesuatu dalam dirinya yang bergolak, sesuatu yang baru dan belum pernah ia rasakan sebelumnya. Saat jamuan hampir usai, Presiden Prabowo berdiri dan memberikan sambutan singkat. Kunjungan ini bukan hanya memperkuat kerjasama strategis, tetapi juga mempererat persaudaraan antara Indonesia dan Turki. Semoga hubungan kedua negara semakin erat, tidak hanya dalam politik dan ekonomi, tetapi juga dalam persahabatan yang lebih dalam. Riuh tepuk tangan memenuhi ruangan. Teddy tetap fokus pada tugasnya, tetapi dalam hati, ia merasakan sesuatu yang ganjil dalam ucapan presiden itu, seakan ada makna lain yang tersirat di baliknya. Setelah jamuan berakhir, para tamu mulai beranjak ke balkon istana untuk menikmati udara malam. Fatimah melangkah keluar, menghirup udara segar yang bercampur dengan aroma hujan yang tersisa di dedaunan. Ia bersandar pada pagar balkon, menatap langit yang mulai dihiasi bintang-bintang. Malam yang indah. Suara berat itu membuatnya menoleh. Teddy berdiri di sampingnya, masih dengan seragam resmi, tetapi kali ini auranya lebih santai. Iya, sangat indah, jawab Fatimah pelan. Langit di Jakarta tidak selalu secerah ini. Teddy mengangguk. Dan tidak setiap hari aku bisa berdiri di sini, berbincang dengan seorang penerjemah yang membuatku berpikir lebih dari yang seharusnya. Fatimah tersenyum kecil, tetapi ada sesuatu dalam matanya yang menyiratkan kebingungan. Apa maksudmu, Mayor? Teddy menatapnya sesaat sebelum menghela napas. Aku tidak terbiasa membiarkan pikiranku teralihkan saat sedang bertugas. Tapi sejak pertemuan ini, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Fatimah terdiam. Ia tahu bahwa pria di sampingnya bukanlah orang yang mudah mengungkapkan perasaan. Dalam dunia militer yang serba disiplin, mengakui sesuatu yang bersifat personal bukanlah hal yang mudah. Mungkin kita terlalu banyak berpikir, jawab Fatimah akhirnya. Kau punya tugas besar sebagai ajudan presiden. Aku juga memiliki tanggung jawabku sendiri. Teddy tersenyum tipis. Kau benar, dan justru itu yang membuat semuanya menjadi lebih rumit. Mereka terdiam, hanya ditemani angin malam yang berembus lembut. Jauh di dalam hati, mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang telah tumbuh di antara mereka, sesuatu yang mungkin tidak seharusnya ada, tetapi juga tidak bisa mereka abaikan begitu saja. Sebelum sempat berkata lebih jauh, seorang staf kepresidenan datang menghampiri mereka. Mayor Teddy, Presiden Prabowo memanggil Anda.
Teddy mengangguk cepat. Sebelum pergi, ia menatap Fatimah sekali lagi. Hati-hati, Fatimah. Fatimah hanya tersenyum tipis. Kau juga, Mayor. Saat Teddy melangkah pergi, Fatimah merasakan sesuatu yang menekan dadanya. Seolah-olah ada sesuatu yang telah dimulai, tetapi ia belum tahu bagaimana akhirnya. Malam semakin larut, dan di antara gemerlap lampu istana, ada dua hati yang mulai menyadari bahwa mereka telah melangkah ke dalam sesuatu yang lebih besar dari sekadar pertemuan diplomatik. Malam di Istana Bogor semakin larut, tetapi denyut kesibukan belum juga mereda. Beberapa pejabat masih berbincang di sudut-sudut ruangan, membahas diplomasi, ekonomi, dan strategi pertahanan. Namun, di antara percakapan itu, ada dua sosok yang tengah bergelut dengan pikirannya masing-masing, Mayor Teddy dan Fatimah Abu Sanab. Teddy berdiri di depan Presiden Prabowo yang duduk santai di ruang kerjanya. Cahaya lampu temaram menerangi wajah Presiden yang tengah membaca berkas laporan hasil pertemuan siang tadi dengan Presiden Erdogan. Teddy, aku perhatikan ada sesuatu yang mengganggumu, ucap Prabowo tiba-tiba tanpa mengalihkan pandangan dari berkas di tangannya. Teddy terdiam sejenak, lalu menggeleng. Tidak ada, Pak. Prabowo tersenyum tipis. Jangan coba-coba berbohong padaku. Kau ini sudah bertahun-tahun bekerja denganku. Aku tahu saat kau sedang fokus dan saat kau sedang berpikir terlalu banyak. Teddy menarik napas panjang. Ia tahu, menyangkal di hadapan Prabowo bukanlah pilihan yang bijak. Saya hanya sedikit terlalu banyak memikirkan hal-hal di luar tugas, Pak. Prabowo menutup berkasnya, lalu menatap Teddy dengan sorot mata tajam namun penuh kebapaan. Fatimah. Teddy menegang. Ia tidak menyangka Presiden dapat membaca pikirannya dengan begitu tepat. Saya tidak tahu, Pak. Teddy akhirnya mengaku. Dia berbeda, dan itu membuat saya khawatir. Saya tidak boleh membiarkan perasaan mengganggu tugas saya. Prabowo tertawa kecil, lalu menepuk pundak Teddy. Aku juga dulu seorang prajurit, Teddy. Aku tahu bagaimana rasanya ketika sesuatu yang tak terduga masuk ke dalam hidupmu di tengah tugas. Teddy hanya diam, mendengarkan. Kau tahu, politik dan diplomasi ini penuh dengan hitung-hitungan. Semua harus diperhitungkan, termasuk dengan siapa kita bergaul, berbicara, bahkan mencintai. Lanjut Prabowo. Tetapi, ada hal-hal yang tidak bisa dihitung dengan logika. Dan jika itu menyangkut hati, maka kau harus menghadapinya dengan bijak, bukan dengan menghindar. Teddy menunduk. Kata-kata itu begitu dalam, tetapi ia belum tahu apakah ia siap untuk menerimanya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di tempat lain, Fatimah duduk di teras kamarnya, menatap bulan yang menggantung di langit. Angin malam berembus lembut, tetapi pikirannya terasa lebih ribut daripada badai. Sejak pertemuannya dengan Teddy di balkon, ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya. Sebagai seorang penerjemah, ia telah menjalani begitu banyak pertemuan internasional, bertemu dengan berbagai orang dari berbagai latar belakang. Tetapi, tidak ada satupun yang membuatnya merasa seperti ini, gugup, bingung, dan tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak boleh membiarkan ini berlarut-larut, gumamnya pada diri sendiri. Namun, semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin kuat perasaan itu menekan hatinya. Ada sesuatu dalam diri Mayor Teddy yang membuatnya sulit untuk berpaling. Bukan hanya ketegasannya sebagai seorang prajurit, tetapi juga ketenangan dan kejujurannya yang jarang ia temukan pada orang lain. Fatimah menghela napas panjang. Aku tidak boleh membiarkan perasaan ini mengganggu tugas. Tetapi, jauh di dalam lubuk hatinya,
ia tahu bahwa ia sudah mulai melangkah ke jalan yang tidak pernah ia rencanakan sebelumnya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Esok paginya, suasana di Istana Bogor kembali sibuk dengan agenda resmi. Presiden Erdogan dan delegasinya akan mengunjungi Pusat Industri Pertahanan Indonesia, didampingi oleh Prabowo dan jajaran pejabat tinggi. Fatimah kembali pada tugasnya, menerjemahkan dengan tenang dan profesional. Namun, setiap kali ia berpapasan dengan Teddy, ada sesuatu yang terasa berbeda, tatapan mereka. Tidak lagi sekadar formal, tetapi penuh dengan makna yang belum terucapkan. Di antara derap langkah dan kesibukan diplomasi, ada dua hati yang mulai menyadari bahwa mereka sedang berjalan di atas garis tipis antara tugas dan perasaan. Dan mereka tahu, cepat atau lambat, mereka harus membuat keputusan. Hari itu, langit Jakarta tampak cerah. Rombongan Presiden Erdogan dan Presiden Prabowo bersiap menuju fasilitas industri pertahanan PT Pindad di Bandung. Kunjungan ini merupakan bagian penting dari kerjasama strategis antara Indonesia dan Turki dalam pengembangan alutsista. Fatimah berdiri di dekat Erdogan, bersiap menerjemahkan setiap pembicaraan yang berlangsung. Seperti biasa, ia tampil anggun dengan setelan resmi yang sederhana namun berwibawa. Matanya tajam, fokus pada tugasnya. Namun, jauh di dalam pikirannya, ada sesuatu yang mengganggu, sebuah percakapan yang belum selesai, sebuah tatapan yang terus menghantuinya. Di sisi lain, Mayor Teddy tetap menjalankan tugasnya sebagai ajudan Presiden Prabowo. Ia berdiri tegap di samping rombongan, matanya selalu waspada mengamati sekitar. Tapi, sesekali, ia mendapati dirinya melirik ke arah Fatimah. Ia berusaha menyangkal perasaan itu, tapi semakin ia melawan, semakin kuat ia merasakannya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Perjalanan menuju Bandung ditempuh dengan pesawat kepresidenan. Selama penerbangan, diskusi serius berlangsung antara Prabowo dan Erdogan. Teddy dan Fatimah, meskipun berada di ruangan yang sama, tetap menjaga profesionalisme. Namun, ada satu momen ketika Fatimah hendak mengambil dokumen dari tasnya, dan tanpa sengaja, tangannya bersentuhan dengan tangan Teddy. Hanya sesaat, tapi cukup untuk membuat keduanya saling menatap. Fatimah segera menarik tangannya, wajahnya sedikit memerah. Teddy hanya diam, tetapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang menggetarkan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Setibanya di Bandung, rombongan disambut oleh para pejabat tinggi PT Pindad. Demonstrasi kendaraan tempur dan persenjataan canggih dimulai. Erdogan dan Prabowo tampak antusias, sesekali bertukar pandangan tentang penguatan kerjasama militer antara kedua negara. Sementara itu, Fatimah sibuk menerjemahkan setiap kata dengan ketelitian tinggi. Namun, ia menyadari bahwa ada seseorang yang terus mengawasinya, Mayor Teddy. Saat acara istirahat makan siang, Fatimah berjalan ke taman kecil di sekitar area fasilitas. Ia butuh sedikit waktu untuk menenangkan pikirannya. Tapi baru beberapa langkah, suara langkah kaki yang begitu dikenal menghampirinya. Fatimah, suara itu berat, dalam, dan bergetar oleh sesuatu yang tak bisa ia sembunyikan. Fatimah berhenti, tapi tidak langsung berbalik. Ia menarik napas dalam sebelum akhirnya menoleh. Teddy berdiri di sana, masih dalam seragam militernya yang rapi. Matanya tajam, tapi bukan dengan ketegasan seorang prajurit, melainkan dengan keraguan seorang pria yang tengah bergelut dengan hatinya sendiri. "Ada yang ingin kau katakan, Mayor?" Fatimah mencoba terdengar tenang. Teddy terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku tahu ini bukan tempat dan waktu yang tepat.
Tapi semakin aku mencoba mengabaikan perasaan ini, semakin sulit aku mengendalikannya. Fatimah menatapnya dalam. Tugas kita di sini bukan untuk membicarakan hal-hal seperti ini. Aku tahu, Teddy mengangguk. Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa pura-pura tidak merasakan ini. Fatimah menghela napas, lalu menatap langit sejenak sebelum kembali menatap Teddy. Kau seorang prajurit. Kau tahu betapa pentingnya menjaga batas antara tugas dan perasaan. Kau juga tahu bahwa aku hanya seorang penerjemah, dan dunia kita mungkin terlalu berbeda. Teddy tersenyum tipis. Dunia kita mungkin berbeda, tapi hati kita tidak bisa dibohongi. Fatimah terdiam. Ia ingin menyangkal, ingin mengatakan bahwa semua ini hanya kebetulan. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa ia pun merasakan hal yang sama. Namun, sebelum ada kata-kata lain yang terucap, seorang staf kepresidenan datang menghampiri mereka. Mayor Teddy, Ibu Fatimah, acara akan segera dimulai kembali. Teddy mengangguk singkat. Fatimah menghela napas pelan, lalu berkata, kita harus kembali. Mereka berjalan berdampingan kembali ke tempat acara. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berubah. Ada sesuatu yang tak lagi bisa mereka pungkiri. Dan mereka tahu, cepat atau lambat, mereka harus menentukan kemana arah perasaan ini akan membawa mereka. Langit Bandung mulai berwarna jingga saat rombongan kepresidenan bersiap kembali ke Jakarta. Kunjungan ke PT Pindad telah berjalan sukses, menandai babak baru dalam kerjasama strategis antara Indonesia dan Turki. Erdogan tampak puas, begitu pula Prabowo yang sejak awal menaruh perhatian besar pada penguatan industri pertahanan dalam negeri. Di tengah hiruk-pikuk perpisahan dengan para pejabat PT Pindad, Teddy tetap berdiri tegap di sisi Prabowo, menjalankan tugasnya tanpa celah. Namun, pikirannya terus dihantui percakapan singkatnya dengan Fatimah di taman tadi. Fatimah, di sisi lain, berusaha tetap profesional dalam menerjemahkan setiap kata dari Erdogan. Namun, sesekali, matanya tanpa sadar mencari sosok Teddy di antara kerumunan. Ada sesuatu yang terasa menggantung di antara mereka, sesuatu yang belum selesai. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Perjalanan pulang dengan pesawat kepresidenan terasa lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Para pejabat tampak lelah setelah seharian penuh kegiatan. Erdogan dan Prabowo berbincang santai tentang sejarah hubungan Indonesia-Turki, sementara yang lain beristirahat atau larut dalam pikirannya masing-masing. Fatimah duduk di kursinya, mencoba membaca ulang catatan-catatan diplomasi yang ia buat. Namun, pikirannya terus berkelana ke arah lain. Lalu, tanpa disangka, Teddy berjalan mendekat. Bolehkah saya duduk di sini sebentar? Tanyanya dengan nada pelan. Fatimah sedikit terkejut, tetapi ia mengangguk. Teddy duduk di kursi sebelahnya, menjaga jarak yang sopan, tetapi kehadirannya cukup untuk membuat Fatimah merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Aku tahu kau masih ragu, Teddy memulai. Aku juga. Fatimah menoleh ke arahnya. Lalu, mengapa kau tetap membicarakannya? Teddy menghela napas. Karena ada sesuatu yang harus dikatakan sebelum terlambat. Fatimah terdiam. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini, tetapi ia juga tahu betapa rumitnya keadaan mereka. Aku seorang prajurit, lanjut Teddy. Aku terbiasa menghadapi musuh, bertempur di medan yang sulit, dan menjalankan perintah tanpa ragu. Tapi, dalam hal ini, aku tidak bisa mengabaikan apa yang kurasakan. Fatimah tersenyum tipis. Dan aku hanya seorang penerjemah, bagian kecil dari dunia diplomasi yang kau jalani. Teddy menatapnya dengan serius. Kau bukan hanya seorang penerjemah, Fatimah.
Kau seseorang yang memiliki kecerdasan, keteguhan, dan sesuatu yang membuatku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Fatimah terdiam. Kata-kata itu menembus benteng pertahanannya, menyentuh sesuatu yang selama ini ia coba abaikan. Tapi kita berada di dunia yang berbeda, katanya akhirnya. Mungkin, Teddy mengakui. Tapi apa salahnya jika kita mencoba untuk bertemu di tengah? Fatimah menatapnya dalam. Ada ketulusan dalam sorot mata itu, sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Namun, sebelum ia sempat menjawab, suara dari pengeras suara pesawat mengumumkan bahwa mereka akan segera mendarat di Jakarta. Teddy tersenyum kecil. Sepertinya kita harus menunda pembicaraan ini. Fatimah mengangguk pelan, tetapi kali ini, ada sedikit senyuman di wajahnya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Setibanya di Jakarta, malam telah larut. Rombongan langsung menuju istana untuk pertemuan singkat sebelum akhirnya beristirahat. Fatimah berjalan, menuju kamarnya, tetapi sebelum ia masuk, suara langkah kaki di belakangnya menghentikannya. Ia berbalik. Mayor Teddy berdiri di sana, masih dalam seragamnya yang rapi. Fatimah, katanya pelan, "Ya, aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi satu hal yang pasti, aku ingin mengenalmu lebih jauh, bukan hanya sebagai seorang penerjemah di acara diplomasi, tapi sebagai dirimu sendiri." Fatimah terdiam, lalu tersenyum kecil. "Aku juga tidak tahu apa yang akan terjadi, Mayor. Tapi mungkin kita bisa melihat kemana takdir membawa kita." Teddy mengangguk. Mungkin kita bisa. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, tidak ada lagi kebingungan, tidak ada lagi pertahanan. Hanya dua orang yang, di tengah tugas negara dan tanggung jawab besar, menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar diplomasi, mereka menemukan satu sama lain.